Beberapa waktu lalu, aku lihat IG-nya resep Nyonya Tuti. Yang bikin aku penasaran, postingnya belum banyak, tapi review sama testimoninya udah banyak banget. Yang bikin aku menarik tuh begini, dia tuh jualannya ayam, tapi kemasannya aduh bagus banget. Saking penasaran, akhirnya aku order. Hari ini nyampe nih. Nah ini dia. Kemasannya kayak gini, asik sih ya, kelihatannya elegan lah gitu ya. Dan di sini ada stikernya nih, ada stikernya bunyinya gini, aku bacain. Rutinitas harian terkadang membuat kita menjadi jenuh. Kehadiran hidangan dari resep Nyonya Tuti di rumah akan membuat hari kita penuh sukacita bersama keluarga. So sweet banget, mau makan ayam aja dikasih statement. Aduh, luar biasa. Well, akhirnya aku udah buka. Ya. Wih, ini dia. Dalamnya ada kemasan yang transparan. Dalamnya isi 10 potong, tadi aku udah ambil beberapa, udah digoreng nih. Soalnya kan kalau makan ayam model begini nih, paling enak kan panas-panas gitu kan. Ya, jadi memang ini produknya harus digoreng lagi, baru lebih sedap gitu ya. Ini isinya 10, bisa pilih mau dada aja atau mau paha gitu ya, kita bisa request. So, aku pesen campur sih, ada dada sama ada paha. Oke, nih hasilnya kayak gini. Mantap. Yuk cicip. Yuk kita cicip. Dah, gak usah pakai lama. Oke, aku paling suka makan paha. Dipotongnya pas, enak ya. Ini kayaknya empuk sih. Sip. Wah, apalagi makannya sama nasi. Wah. Asik banget. Enak. Ini jenis ayam bumbu kuning. Super. Nah, ngomong-ngomong soal ayam, aku tuh jadi keinget. Sekian tahun yang lalu, aku sama teman-temanku tuh pergi ke Tiongkok. Waktu aku pergi ke Tiongkok, salah satu temanku tuh bilang, yuk ke kebun binatang. Aku bilang, ngapain ke kebun binatang? Jauh-jauh sampai Tiongkok kok. Perginya ke kebun binatang. Dia bilang, iya, aku pengen lihat panda katanya. Selama ini ngeliat panda di film doang, nggak pernah lihat realnya. Mumpung ada di Tiongkok, di kota itu ada panda gitu kan. Dan memang waktu itu di Indonesia belum ada, koleksi panda tuh belum masuk. Dan akhirnya ya udahlah, oke kita pergi. Karena ide dadakan, akhirnya kami nyampe di kebun binatang, udah kesorean. Jadi udah sisa waktu 1 jam, habis itu kebun binatangnya tutup. Tapi saking kepengennya pergi lihat panda dan kita nggak bisa lagi besok-besok balik lagi ke situ karena waktunya udah nggak ada. Akhirnya udah, kita pastiin kita masuk aja udah kebun binatang itu. Nah, di kebun binatang itu kami diberikan zoo guide ya. Jadi pemandu wisata tapi untuk yang di kebun binatang. Nah, pemandu wisatanya bilang gini, ya kalian sayang banget sih masuk kebun binatang udah sore begini. Cuma punya waktu 1 jam. Ngapain aja? Udah nggak bisa lihat atraksi, nggak bisa lihat banyak hal yang menarik. Terus akhirnya kita bilang, kita tuh pengen lihat panda. Oh ya udah, bisa kalau lihat panda. Tapi cepet ya. Akhirnya kami mulai jalan. Tapi kan kita karena bayarnya udah mahal, kita tuh nggak pengen dong masa bayar mahal cuma lihat panda doang, pengen lihat dong koleksi yang lain. Kita mulai ngomong, selain panda bisa lihat apa? Oh bisa, kita bisa lihat koleksi yang lain sebelum sampai ke kandang panda. Oke, kita lihat ya koleksi pertama ya. Jreng, begitu lihat koleksi pertama tahu apa? Ayam. Ya ampun, jauh-jauh ke Tiongkok cuma lihat ayam. Ini kandang ayam pertama yang kami lihat, kandang ayam Indonesia. Ya Tuhan, di Indonesia itu banyak banget yang kayak begini. Jauh-jauh cuma lihat ayam. Kami ketawa ngakak-ngakak pada waktu itu. Itu pengalaman yang nggak pernah kami lupakan sih. Well, akhirnya kami nikmatin tuh 1 jam itu. Kami bisa lihat panda, lihat juga beberapa hewan koleksi kebun binatang itu lainnya. Kami bisa lihat. Nah, dalam perjalanan pulang, aku seperti biasa nih, mulai merenung nih. Mulai nanya, apa sih maksud dari kejadian lucu ini gitu. Tiba-tiba aku keinget nih, iya ya, kita tuh sering kali kalau ngasih waktu nih sama sesuatu, itu mepet-mepet satu. Terus yang kedua, kita nggak pernah kasih waktu yang panjang, yang dalam. Nggak pernah.
selalu ngasih waktu dadakan. Ngasih waktunya itu selalu pendek gitu. Makanya lihat deh, nggak pernah sempurna. Hasil yang kita buat itu kayaknya nggak pernah excellent. Kenapa? Karena waktu persiapannya pun juga seadanya. Sama kayak tadi, kebun binatang tadi, itu bintang 4 loh. Kebun binatang bintang 4 di Tiongkok itu koleksinya banyak banget, keren-keren. Banyak atraksinya yang seharusnya kita juga bisa nonton kalau kita punya waktu panjang. Tapi karena waktu itu, waktu kita pendek, kita nggak bisa lihat. Ini berbicara tentang apa? Sebenarnya hidup kita itu ada begitu banyak kesempatan. Ada begitu banyak pengalaman yang sebenarnya disediakan buat hidup kita. Tapi kita nggak bisa mengalami semua keindahan itu. Kalau tadi di resep Nyonya Tuti tadi dibilang apa? Membuat hari kita penuh sukacita. Ini bener banget loh. Yang membuat hari kita penuh sukacita itu bukan karena hidup kita terburu-buru. Yang membuat hidup kita sukacita adalah ketika kita benar-benar menyediakan waktu yang pas. Loh, waktu manasin ini ayam, boleh buru-buru? Ya boleh aja sih. Tapi kualitasnya akan oke nggak? Nggak akan oke. Segala sesuatu yang dibuat buru-buru nggak bakal oke. Tapi kalau kita punya waktu yang khusus, memang kita persiapkan dengan baik, pasti hasilnya excellent. Sama seperti ayam yang aku makan ini. Ayam ini, waduh, digoreng tadi nggak terburu-buru. Benar-benar dinikmati waktunya. Supaya apa? Dapat rasa yang pas seperti itu. Ini pelajaran penting buat kita. Hidup kita seharusnya bukan hidup yang terburu-buru. Tapi kita punya persiapan demi persiapan yang baik. Ya. Kita mesti sediain waktu. Janganlah kita kasih waktu sedikit. Apa-apa sedikit. Mau belajar sedikit. Mau melakukan sesuatu sedikit. Kita nggak pernah menyiapkan yang panjang. Yang dalam. Supaya apa? Kita mampu memperdalam. Menguasai lebih baik lagi. Jadi cerita tentang ayam ini menarik sebenarnya. Ya, seperti yang kita tahu, di Indonesia ini produk ayam banyak banget. Ada ayam goreng, ada ayam bakar, ada ayam pepes, ada ayam sop. Waduh, macam-macam. Nah, kalau kita mau mempelajari lebih banyak, maka produk ayam ini bisa ratusan, bahkan ribuan menurut saya. Ya, makanya, ayo, kita jangan jadi orang-orang yang kalau belajar maunya terburu-buru, apa-apa maunya cepat-cepat. Harus kasih waktu yang cukup mempersiapkan diri kita sebaik mungkin supaya kualitas yang kita bisa berikan adalah kualitas terbaik. Ya, udah ya, aku mau lanjutin nih makannya. Ingat, makan ayam juga nggak boleh buru-buru. Mesti punya waktu yang panjang ya. Yuk cicip, yuk kita cicip.